Pada kali ini kita akan belajar tentang al-kinayah. Apa itu al-kinayah? Al-kinayatu lughatan ma yatakallamu bihil insanu wa yuridu bihi ghairahu. Kinayah menurut bahasa yaitu lafaz yang diucapkan oleh manusia, tetapi ia menghendaki makna lainnya. Secara istilah ilmu bayan, apa itu al-kinayah? Lafdun utlaqu wa uridu bi lazimu ma'nahu ma'a qarinatin la tamna'u min iradatil ma'nan asli. Menurut istilah, kinayah yaitu lafaz yang diucapkan dan dikehendaki kelaziman maknanya dengan adanya pertanda, namun tidak menghalangi untuk menghendaki makna aslinya. Seperti apa sih? Langsung kita bahas pada contoh. Seperti contoh yaitu Aliyun kathir Ramadan. Ali mempunyai banyak abu. Yang dimaksud di sini yaitu Ali adalah seorang yang dermawan. Kenapa bisa begitu? Karena orang Arab melazimkan bahwa orang yang dermawan yaitu orang yang sering menjamu tamu, dan dia sering memasak untuk tamunya. Dan dahulu orang memasak menggunakan kayu bakar, yang mana di rumahnya ada banyak abu, sehingga dapat disebutkan Ali mempunyai banyak abu, yaitu Ali seorang yang dermawan. Seperti itu. Kinayah dari segi dikehendaki atau maklum ada tiga. Yang pertama yaitu kinayah an-sifah, dan yang kedua yaitu kinayah an-nasf, dan yang ketiga yaitu kinayah an-nisbah. Kita akan membahas satu persatu dari ketiganya. Yang pertama yaitu kinayah an-sifah. Kinayah an-sifah adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf, yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Kinayah an-sifah tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu kinayah an-sifah qoribah dan juga kinayah an-sifah ba'idah. Kita bahas satu persatu dari keduanya. Yang pertama yaitu kinayah qoribah. Kinayah qoribah yaitu kinayah yang perpindahan makna mukana anhu kepada muka nabi tanpa melalui perantara. Seperti contoh, fulanun thawbuhu tawilun, yang artinya fulan panjang bajunya, yang maksudnya yaitu fulan orang yang tinggi. Dari kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa thawbu tawilun adalah mukana anhunya, yang mana lafaz yang digunakan untuk sindiran. Kemudian tawilul jismi, tinggi badannya, yang mana dia yang menjadi mukananya. Selanjutnya yaitu kinayah ba'idah. Kinayah ba'idah yaitu kinayah yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dalam tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Seperti contoh, Juha yadubu alal asro, yang artinya Juha berjalan menggunakan tongkat. Maksudnya di sini yaitu Juha adalah seseorang yang tua, sehingga seseorang yang tua biasanya identik dengan menggunakan tongkat. Dari sini kita akan tahu yang menjadi mukana anhu yaitu yadubu alal asro, dan yang menjadi mukana yaitu kabrusinu yaitu tua. Yang kedua yaitu kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf adalah kinayah yang mukana anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Seperti contoh yaitu waharisun ala malihi, dia penjaga hartanya. Maksudnya dia penjaga hartanya yaitu dia adalah orang yang kikir, karena dia selalu menjaga hartanya. Dan yang menjadi mukana anhunya yaitu harisun ala malihi, dan yang menjadi mukananya yaitu bakhil atau kikir. Yang ketiga yaitu kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya, namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Seperti contoh, al-majdu yatba'u billah, kemuliaan mengikuti bayangannya, yaitu kemuliaan bukan mengikuti dia, tapi yang melekat kepada dirinya, yaitu bayangannya.
Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kinayah ditinjau dari aspek wasaitnya atau lafal atau makna-makna yang menjadi media penyambung dari makna hakiki kepada makna majazi. Itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu ta'rif, talwi, rams, dan ima. Yang pertama kita bahas yaitu ta'rif. Ta'rif berarti suatu ungkapan yang mempunyai makna yang berbeda dengan makna sebenarnya. Pengambilan tersebut didasarkan kepada konteks pengucapannya, itu menurut Bakri Syah Amin. Sedangkan menurut Sarkasi yaitu takrib adalah pengambilan makna dari suatu lafal melalui mafhum atau pemahaman konteksnya, dan dinamakan ta'rif karena pengambilan makna didasarkan pada pemaparan lafal atau konteksnya. Kita langsung pada contoh, yaitu pada lafal al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Artinya seorang muslim yang benar adalah apabila sama muslim yang merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Yang kedua yaitu talwi. Secara bahasa talwi berarti engkau menunjukkan kepada orang lain dari kejauhan. Sedangkan secara terminologi, menurut Bakri Syah Amin mengatakan talwi adalah jenis kinayah yang di dalamnya terdapat banyak wasaid atau media dan tidak menggunakan gaya ta'rif. Seperti contoh pada lafal karena yakuti min ghaibin fa ini jahanil kalbi rasulul rasul. Padaku tidak terdapat aib karena aku adalah orang yang selalu menghormati tamu. Jadi dia itu merasa dia selalu menghormati tamu. Jadi dia itu orang yang baik. Karena baginya itu dia adalah termasuk orang yang tidak mempunyai aib. Dan selanjutnya yang nomor 3 yaitu ima atau isyarah. Kinayah jenis ini merupakan kebalikan dari talwi. Di dalam ima, perpindahan makna asal kepada makna lazimnya terjadi melalui media yang sedikit. Pada kinayah jenis ini, makna lazimnya tidak tampak dan makna yang dimaksud juga dekat. Kita masuk pada contoh pada surat Al-Kahfi ayat 43. Fa'asbaha yuqallabu kaffayhi 'ala ma anfaqu fiha wa yakhawiyah. Maka ia membolak-balikan kedua telapak tangannya terhadap apa yang ia infakkan, sedangkan telapak tangannya itu kosong. Maksudnya dia itu tidak menginfakkan karena yang ada di tangannya itu kosong. Jadi dia itu seperti cuma omong kosong. Yang terakhir yaitu ras. Secara bahasa ras itu isyarat dengan 2 bibir, 2 mata, 2 alis, mulut, tangan, dan lisan. Isyarat tersebut biasanya dilakukan dengan cara tersirat. Sedangkan secara istilah, rams adalah jenis kinayah dengan media yang sedikit lazimnya tersirat. Dengan bahasa lain, rams adalah isyarat kepada sesuatu yang dekat dengan Anda secara tersirat. Seperti contoh yaitu walidul qalbi, tebal hati, yaitu sebagai kinayah untuk mengungkapkan orang yang keras kepala. Kenapa tebal hati? Karena dia tidak bisa dikasih tahu. Nah, ini dimaksudkan adalah untuk orang yang keras kepala. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan kinayah. Tujuan kinayah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menjelaskan. Kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Seperti contoh, qara'a Ahmadu sinnuhu. Artinya Ahmad menghentakkan giginya. Maksud di sini yaitu Ahmad sedang marah. Yaitu menjelaskan kenapa Ahmad menghentakkan giginya, karena Ahmad sedang marah. Seperti itu tujuan yang pertama, untuk menjelaskan. Yang kedua yaitu meringkas kalimat. Ungkapan kinayah bisa digunakan untuk meringkas suatu kalimat atau ungkapan yang panjang. Seperti contoh, fulanun mahzulul fasil. Artinya si fulan itu kurus anak sapinya. Maksudnya di sini yaitu fulan adalah seorang yang dermawan. Itu seperti itu. Yang ketiga yaitu menjaga yang dikinayahi, seperti contoh ahlud dar. Kalimat ini sebagai kinayah untuk istrinya dengan tujuan untuk menjaganya. Ahlud dar yaitu menjaga hartanya, yang mana istri adalah penjaga harta suami. Seperti itu maksudnya. Itu maksud dari tujuan yang nomor 3. Dan yang keempat adalah ta'rif, perkataan yang tidak jelas maksudnya. Seperti contoh, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya.
Maksudnya adalah mengucapkan kalimat dan dengan kalimat itu diisyaratkan kepada makna yang lain yang difahami dari susunannya. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu menyembunyikan atau membuang lafaz sebab dipandang jelek atau porno. Seperti contoh, aula mastumun nisa atau kamu sekalian menyentuh istri, sebagai kinayah dari auja maktumun nisa atau kamu sekalian bersetubuh istri. Jadi di situ kata aula mastumun nisa itu sebagai menggantikan auja maktumun nisa, karena auja maktumun nisa itu jika dipandang itu kurang baik. Jadi diganti dengan aula mastumun nisa. Seperti itu. Itu adalah tujuan dari kinayah yang nomor 5. Sekian dari pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.